Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 36 Enggak, aku nggak mau menikah. Dedi, Raisya refleks menjauh begitu membuka mata. Karena langsung melihat Zo menatapnya bahkan memeluknya. Baby jatuh. Ucap Zo langsung meraih Raisya kembali masuk ke pelukannya. Karena ranjangnya tidak terlalu lebar. Kok aku tidur di sini? Tanya Raisya melirik sofa tempat dia tidur tadi. Saya meminta Brian memindahkan kamu ke sini, baby. Kata Zo dengan jujur mengelus kepala Raisya. Agar tidur kembali karena masih tengah malam. Tapi kan tempat tidur Dedi jadi sempit. Ucap Raisya, tidak apa-apa baby. Saya tidak ingin kamu kedinginan. Dan tidur tidak nyaman di atas sofa. Pernyataan Zo yang membuat Raisya langsung tersenyum lebar. Terima kasih Dedi, muah. Ucap Raisya mengecup pipi Zo. Aku mau pipis. Kata Raisya bangun dan turun ranjang berjalan menuju kamar mandi. Baby saya temani. Zo turun dari ranjang lalu berjalan sambil membawa gagang infusnya. Dan berdiri di dekat pintu kamar mandi. Loh Dedi ngapain? Mau pipis juga? Kata Raisya dengan khawatir langsung memapah Zo. Begitu membuka pintu kamar mandi. Tidak, Dedi temani kamu. Kata Zo dengan seulas senyum. Nggak usah Dedi kan lagi sakit, ngapain jalan temani aku? Kata Raisya kembali berjalan memapah Zo dengan langkah pelan menuju ranjang. Nggak apa-apa baby saya tidak ingin kamu takut. Kata Zo, aku nggak takut Dedi. Kata Raisya membantu Zo berbaring di atas ranjang. Alah bohong kamu, ada orang pipis nggak nyampe 2 menit udah keluar kamar mandi. Kata Zo yang bisa tahu pikiran horor gadis itu. Hehehe, dikit Dedi, kan ini rumah sakit. Kata Raisya terkekeh lucu. Ya udah sini tidur lagi masih tengah malam. Ucap Zo merentangkan tangannya agar Raisya kembali masuk ke dalam pelukannya. Aku tidur di sofa aja tempat tidur Dedi jadi sempit kalau ada aku. Kata Raisya tidak ingin Zo merasa tidak nyaman. Lantaran ranjangnya memang hanya untuk satu orang. Dan kalau dipakai berdua akan jadi sempit. Baby ayo sini, kata Zo menggelengkan kepalanya menyatakan tidak menerima penolakan. Baby ini di rumah sakit apa kamu tidak ta? Belum selesai Zo berucap, Raisya yang berdiri itu sudah melompat ke atas ranjang. Lalu berbaring menyembunyikan wajahnya dalam pelukan hangat Zo. Dedi jangan nakut-nakutin aku ya. Kata Raisya memeluk Zo semakin erat. Dedi nggak nakut-nakutin kamu aja yang penakut. Tawa Zo menarik selimut agar menutupi tubuh mereka. Terus apa namanya begitu? Rengek Raisya yang awalnya tak kepikiran sampai ke sana. Kini beneran merasa takut dengan pikiran kemana-mana. Tenanglah baby jangan takutkan kita berdua di sini.
kata Zo mengelus kepala Raisya dengan sayang lalu mengecup keningnya. Iya, kata Raisya merasa nyaman dan tenang bersama Zo. Daddy, please jujur sama aku tentang apa yang terjadi. Tatapan penuh harap Raisya pada Zo. Ingin berbicara dari hati ke hati dengan Zo di momen yang pas. Saat mereka hanya berdua saja seperti ini. Beberapa hari yang lalu, Daddy ikut dalam perang puncak 2 dekade kerajaan mafia. Kata Zo dengan jujur, Daddy tertembak dalam perang itu? Tanya Raisya to the points yang diangguki Zo, sambil menahan senyum melihat Raisya. Yang baru bercerita sedikit air matanya sudah mau jatuh saja. Daddy jahat. Mewek Raisya membayangkan betapa kesakitannya Zo saat itu. Apalagi setelah menjalani operasi. Sedangkan Raisya sama sekali tidak ada di sampingnya, bahkan tahu saja tidak. Baby, ketika itu Daddy tidak memberitahu. Karena tidak ingin kamu sedih dan menangis seperti sekarang. Zo mengusap air mata di pipi Raisya yang berjatuhan. Daddy itu sayang kamu, jadi nggak boleh ada sesuatu yang buat kamu nangis. Apalagi karena Daddy, ucap Zo sejujurnya mengatakan maksudnya. Terus Daddy pikir kalau aku tahu dari orang lain tidak menangis, dibohongi lebih mengecewakan daripada tahu keadaan sebenarnya. Pernyataan Raisya yang membuat Zo terdiam. Kalau Daddy kasih tahu dari apa awal. Setidaknya aku menangis karena mengkhawatirkan Daddy. Bukan menangis karena benci dan kecewa seperti tadi. Sambung Raisya yang membuat Zo semakin terdiam mendengarnya. Baby, maaf, saya salah. Pinta Zo yang tidak memikirkan perasaan Raisya, lantaran berfokus memikirkan. Agar Raisya tidak cemas dan tertekan memikirkan kondisinya. Nggak mau maafin Ayang? Ketus Raisya buang muka walaupun masih memeluk Zo. Panggil Daddy. Komplain Zo yang entah kenapa sekarang lebih nyaman dipanggil Daddy. Enggak. Baby, kalau nggak mau saya cium, ucap Zo memaksa. Ih, kok maksa, kata Raisya dengan galak. Gadis nakal seperti kamu memang harus dipaksa agar patuh. Zo mendekatkan wajah mereka sampai tanpa jarak. Daddy, HMMH, Zo mencium Raisya dengan penuh sensasi. Memaksa bibir Raisya terbuka agar bisa mengakses lebih dalam lagi. Daddy, jangan. Raisya meronta-ronta agar Zo lepaskan. Baby, ayo menikah biar bisa saya telanjangi tiap hari. Pernyataan terang-terangan Zo dengan senyum nakalnya. Dasar Daddy gatal. Teriak Raisya menamparkan lengan Zo berulang kali mendengar ucapan vulgar pria dewasa itu. Nggak mau dekat-dekat Daddy lagi. Kata Raisya akan menjauh, tapi Zo tidak mau melepaskan pelukannya. Saya bercanda baby. Tawa meledak Zo melihat wajah takut Raisya yang sampai pucat saking merasa terancamnya. Kamu mau kan jadi istri saya? Zo benar-benar serius menanyakan. Aku belum siap jadi istri Daddy.
kata Raisya yang tiba-tiba menunduk dengan berbagai pikiran di kepalanya. Sampai kening gadis itu berkerut. Katakan pada Dedi hal apa yang membuat kamu masih belum siap? Tanya Zo mengecup tangan Raisya yang dipegangnya. Aku takut Dedi. Hahaha, jangan takut baby, saya bercanda soal yang tadi. Tawa meledak Zo bisa membaca pikiran Raisya. Dan apa yang membuat gadis itu menjadi takut? Nanti beneran. Raisya benar-benar takut dan ngeri mendengar penuturan Zo tadi. Tidak baby, saya berjanji. Kata Zo dengan senyum lebarnya mengangkat kelingking. Yang ditautkan Raisya dengan ragu-ragu. Mau ya menikah? Kata Zo mengelus pipi Raisya dengan gemas saat mereka saling tatap. Aku gak bisa ngerjain semua pekerjaan rumah Dedi. Jujur Raisya. Sebenarnya hal yang paling membuat dia tidak siap adalah membayangkan rutinitas ibu rumah tangga setiap hari. Sedangkan dia memang masih ingin main menikmati masa mudanya. Baby, kita menikah jadi kamu menjadi pendamping saya, bukan pembantu. Pernyataan valid Zo. Ya tetap aja jadi ibu rumah tangga kan. Tunggu 3 tahun lagi baru aku siap. Ucap Raisya. Tidak mau baby, kamu harus menjadi istri saya secepatnya. Pernyataan Zo. Setelah sembuh saya akan datang melamar kamu. Dan jangan pernah mengkhawatirkan hal apapun. Karena setelah menikah nanti, saya berjanji akan memenuhi kebutuhan kamu lahir dan batin. Ucap Zo yang membuat Raisya semakin bimbang. 2 minggu kemudian. Huf, benar-benar melelahkan. Zo mengempaskan tubuhnya di atas sofa. Begitu sampai di apartemennya sore hari. Setelah bekerja tanpa istirahat di markas mafia. Untuk menata kembali seluruh sistem telah perang puncak usai. Zo menatap semakin lelah pintu apartemennya yang diketuk seseorang. Karena Zo hanya sendirinya di sini tanpa ada seorang yang bisa membantunya. Walau hanya sekedar membuka pintu. Mama, Papa. Ucap Zo sedikit terkejut saat kedua orang tua Raisya yang ternyata berdiri di depan pintu apartemennya. Baby, senyum tertahan Zo menatap Raisya berdiri cukup jauh memangku kedua tangannya. Zo sedang marahan dengan Raisya karena hal sepele kemarin malam. Dan gadis itu masih marah pada Zo sampai sekarang. Ayo masuk, kata Zo yang diangguki kedua orang tua Raisya saat Zo bersalam pada mereka. Enggak, aku tunggu di luar aja, kata Raisya bersandar pada dinding dekat pintu. Ikut masuk nak, kan kami mau menitipkan kamu sama Zo, kata papa yang tidak punya pilihan lain demi keamanan putri semata wayangnya. Untuk saat ini hanya Zo tempat paling aman untuk menitipkan Raisya bagi kedua orang tuanya. Karena situasi dan kondisi yang sedang genting, kenapa harus sama dia? Kak Barakan ada. Rengek Raisya yang masih saja kesal melihat Zo. Barakan banyak urusannya. Nanti tinggal sama dia kamu malah tidak diperhatikan.
Apalagi kami pergi hampir 1 minggu. Ucap Mama menasehati Raisya, lantaran memang tidak mungkin membawa putrinya untuk ikut saat ini mengingat situasi dan kondisi. Kedua orang tua Raisya yakin dan percaya Zo bisa melindungi Raisya dari musuh mereka yang ingin melenyapkan. Serta cinta Zo untuk Raisya yang sudah tidak diragukan lagi. Ayo nak. Ucap Papa menarik tangan putrinya agar masuk ke dalam apartemen Zo. Zo, kami bolehkan menitipkan Raisya bersamamu selama kami di luar negeri untuk beberapa hari ke depan? Ucap Papa to the point menatap Zo yang berdiri di meja dapur dengan senyum lebarnya. Tentu saja boleh, Pa. Jawab Zo benar-benar melayani sendiri keluarga Raisya. Bahkan membuatkan minuman untuk mereka. Tapi boleh nggak, Pa, kami menikah dulu? Tanya Zo yang ikut duduk di sofa. Sembari menghidangkan kopi yang dibuatnya untuk Mama dan Papa Raisya. Enggak. Teriak Raisya yang duduk di sofa itu meronta-ronta dan menolak tegas. Menikah, Papa harus pergi malam nanti, Zo. Lagian kalau kalian menikahkan banyak rangkaian acaranya. Serta kita butuh persiapan matang untuk pestanya nanti. Kata Papa menatap Zo dengan seulas senyum. Ya, kami nikah aja dulu, Pa, malam ini. Kalau soal pestanya kan bisa menyusul. Lagian kalau sekarang. Zo pun paham kondisi dan situasi sekarang yang belum memungkinkan. Kata Zo secara dewasa. Iya juga, lagian juga tidak baik sebenarnya. Perempuan dan laki-laki tinggal berdua tanpa ada ikatan. Ucap Mama Raisya yang sebenarnya juga merasa tidak etis. Menitipkan Raisya pada seorang pria yang bukan keluarga mereka. Namun situasi dan kondisi yang memaksa harus bagaimana? Ya udah, aku sewa apartemen dekat sini aja. Agar Papa sama Mama percaya aku aman karena ada di dekat dia. Gampang kan, tidak harus menikah. Jawab Raisya yang menjadi kesal sendiri. Saat kedua orang tuanya malah mengiyakan ucapan Zo. Zo sebenarnya sudah menyiapkan semuanya kok, Pa, dari jauh-jauh hari. Bahkan mahar pun sudah ada. Kata Zo semakin meyakinkan orang tua Raisya. Loh, kalau sudah siap dari jauh-jauh hari. Kenapa tidak datang melamar ke rumah Zo? Tanya Papa mengangkat alisnya menggoda Zo. Namun sedikit menyinggung mental Zo sebagai seorang laki-laki. Nggak boleh sama Raisya, Pa. Kata Zo mengatakan kebenaran. Astaga nak, kamu kok gitu sih? Ucap Mama menatap Raisya yang cemberut itu dengan heran. Nggak, aku nggak mau punya suami caper di depan wanita-wanita. Berpesona lagi. Ketus Raisya menatap Zo tajam. Udah gitu tahu wanitanya gatel sama ganjen. Diladeni lagi, benar-benaran. Raisya sampai keceplosan berbicara kotor di depan orang tuanya. Saking kesalnya melihat Zo. Baby itu taktik. Wanita itu target saya bukan. Alah, bohong.
Ucap Raisya tak percaya dengan nada begitu cemburuan. Jadi kamu berhasil menaklukkannya, Zo? Tanya papa tersenyum bangga menepuk pundak Zo. Karena kemarin sempat mendengar isu Zo sedang menjalankan misi untuk menangkap seorang Crazy Rich. Bisa pah, walaupun dengan sedikit usaha ekstra dan pengorbanan batin. Ucap Zo tersenyum simpul menatap Raisya yang masih marah padanya karena salah paham. Raisya mengapa tidak mendengarkan dulu penjelasan Zo? Tanya Mama Raisya mengelus punggung anaknya dengan hangat. Nanti saja Zo jelaskan setelah kami menikah, Mah. Ucap Zo menatap Raisya dengan senyum penuh damba. Zo benar-benar merindukan bebinya? Enggak, aku nggak mau menikah. Kata Raisya dengan tegas memangku tangannya. Zo, cepat telepon keluarga kamu dan beberapa orang saksi. Papa dan Mama nggak bisa lama-lama. Kata Papa menatap Raisya yang terus menolak dengan senyum kebahagiaan. Papa, aku nggak mau. Rengek Raisya. Kamu mencintai Zo kan, Nak? Daripada nanti dia nikah sama orang lain, kamu rela? Kata Papa mengangkat alisnya. Aku bakar pelaminannya. Ketus Raisya dengan emosi. Bersambung.